Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dan Kebangsentraan akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Teori Uang Perspektif Ekonomi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari saya sendiri, Nila Devilisiani, kemudian Safira Arifah Zahroh, Feliandana Nurul Fitri, Muhammad Atar Sanuna, dan Humairah Syarifatudiniyah. Isi pembahasan kami di sini yang pertama, definisi dan syarat uang dalam Islam, sejarah uang dalam Islam, jenis-jenis uang dan fungsi uang dalam ekonomi Islam, pemberdayaan uang dalam pandangan ekonomi Islam, dan perbedaan konsep uang dalam Islam dan konvensional. Adapun pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya, Feli. 1. Definisi dan syarat uang dalam pandangan ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. An-naqdu berarti yang baik dari dirham dan juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar, emas, dirham perak, dan fulus atau uang tembaga. Uang menurut fuqaha untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah naqdain. Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, fulus tidak termasuk nuqud, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa nuqud mencakup fulus. Beberapa istilah penyebutan uang dari beberapa tokoh ekonomi Islam tersebut mempunyai titik temu, bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar, atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Syarat uang. Syarat yang melekat pada uang diantaranya: 1. Diterima oleh umum atau acceptability. 2. Memiliki nilai stabil, stability of value. 3. Mencukupi kebutuhan dunia usaha dan perekonomian, elasticity of supply. Yang keempat, mudah dibawa dan disimpan, probability. Kelima, tahan lama, durability. Dan terakhir, mudah dibagi atau dipecah, divisibility. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah uang dalam Islam. Next slide. Nah, sejarah uang dalam Islam ini sebenarnya sebelum Islam datang ke Mekah, penduduk di sana itu sudah mengenal dinar dan dirham sebagai alat bertransaksi. Nah, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan beberapa perkembangan pencetakan uang dalam Islam dalam beberapa masa. Yang pertama ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah SAW, bangsa Arab pada masa itu tidak memiliki mata uang tersendiri, sehingga pada masa itu mereka menggunakan dinar dan juga dirham. Di antaranya ada dinar emas Hercules, Bizantium, dan juga dirham perak dinasti Sasanid dan dari Irak, dan juga sebagian mata uang dari bangsa Yaman. Nah, kemudian Rasulullah ini juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya, di mana pada saat itu tuh muncul beberapa perbedaan mengenai ukuran dirham Persia. Nah, di antaranya yang pertama ada ukuran yang 20 kirot atau karat, kemudian 12 karat, dan yang terakhir ada ukurannya 10 karat. Nah, sehingga pada masa Rasulullah inilah ditetapkan dalam dirham Islam ini menjadi 14 karat, di mana 14 karat ini diambil dari sepertiga dari semua dirham Persia yang ada.
Nah, kemudian selanjutnya ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin ini ada 4, sehingga ada 4 masa pada saat masa Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini tidak banyak mengalami perubahan, karena pada saat itu keadaan ataupun bentuk mata uang dinar dan dirham itu masih sama dengan pada masa Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini menjabat pemerintahan selama kurang lebih hanya 2 tahun, sehingga tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini tepatnya pada tahun 18 Hijriah mulailah dicetak dirham dalam Islam. Nah, pada masa Umar inilah baru mulai bisa dirasakan perkembangan dari mata uang ini. Namun Sayyidina Umar ini lebih memfokuskan terhadap uang dirham atau uang perak. Nah, pada masa Sayyidina Umar, beliau mencetak uang dirham ini dengan ciri-ciri keislaman. Nah, diantaranya menambahkan tulisan-tulisan seperti Alhamdulillah, Muhammadur Rasulullah, dan juga La ilaha illallah. Dan juga beliau menambahkan nama Khalifah Umar dalam cetakan uang dirham tersebut. Kemudian pada masa Sayyidina Umar ini, beliau juga sempat membuat uang dalam bentuk lain, yaitu menggunakan bahan dasar kulit hewan ataupun kambing. Tetapi hal ini tuh tidak berlangsung lama, karena pada saat itu para sahabat tidak menyetujui adanya mata uang dalam bentuk kulit hewan ataupun kambing, karena pada saat itu harga kulit ini tuh berfluktuasi seiring berjalannya waktu, sehingga tidak disetujui menggunakan bahan dasar dari kulit hewan ini. Nah, kemudian pada masa Khalifah Umar ini juga beliau menetapkan standar dirham yang dikaitkan dengan dirham, yaitu standar dirham yang dikaitkan dengan dinar, yaitu 1 dirham sama dengan 7/10 dinar atau setara dengan 2,97 gram dengan landasan standar dinar 4,25 gram emas. Nah, kemudian standar itulah yang berlaku dalam landasan syariah. Nah, selanjutnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada masa beliau yang terpenting yaitu adalah dicetaknya uang dirham dan dinar baru dengan memodifikasikan uang dinar Persia dan ditulis simbol-simbol Islam. Nah, di mana pada masa Khalifah Utsman ini mata uang dinar dan dirham itu dicetak dengan tambahan tulisan Allahu Akbar. Dan juga di batas koinnya terdapat juga kata-kata lain seperti rahmat dengan asma Allah, dengan asma Tuhanku ataupun Muhammad. Nah, kemudian yang terakhir pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak banyak mengalami perubahan, karena Sayyidina Ali pada saat itu mencetak dinar dan dirham mengikuti model dari khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan dan juga Khalifah Umar bin Khattab. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu pada masa dinasti Umayyah. Nah, pencetakan uang pada masa dinasti Umayyah ini, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ini beliau masih meneruskan model Sasanid dan hanya menambahkan beberapa kata tauhid seperti halnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, tapi kemudian masa setelahnya yaitu masa Abdul Malik bin Marwan, beliau membuat mata uang Islam yang bernapaskan model Islam sendiri, sehingga tidak ada lagi tanda dari Persia. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada masa Abdul Malik bin Marwan inilah beliau merupakan orang yang pertama mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri. Nah, kemudian Abdul Malik bin Marwan ini juga melakukan apa yang sebelumnya dilakukan, yaitu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, kemudian mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang.
Nah, pemberantasan pemalsuan dan pengentasan ini terus berlanjut pada masa-masa setelahnya, yaitu pada masa Yazid bin Abdul Malik dan juga Hisham bin Abdul Malik. Nah, selanjutnya adalah masa Abbasiyah dan setelahnya. Yang pertama pada masa dinasti Abbasiyah, masa ini mencetak dinar ini masih melanjutkan dari cara dinasti Umayyah. Nah, kemudian ada Al-Sofah, beliau mencetak dinar yang pertama pada awal berdirinya dinasti Abbasiyah, mengikuti model dinar dari masa dinasti Umayyah, dan tidak mengubah sedikit pun kecuali hanya mengubah ukiran-ukirannya saja. Nah, sedangkan untuk dirham, beliau mengurangi 1 butir, kemudian berlanjut 2 butir, dan terus berlanjut sampai beliau mengurangi 3 butir. Nah, sehingga pada masa Musa al-Hadi berkurangnya itu mencapai 1 karat atau 1 kirat ya. Nah, selanjutnya pada masa dinasti Fatimiyah. Pada masa ini dirham campuran ini sangat banyak sehingga menyebabkan harganya turun. Nah, sehingga pada masa pemerintahan Al-Hakim bin Amrillah, harga dinar ini setara dengan 34 dirham. Padahal sebelumnya perbandingan asli antara dinar dan dirham ini adalah 1:10. Nah, sehingga pada masa setelahnya, yaitu pada masa Sholahuddin Al-Ayyubi, beliau menggunakan mata uang utamanya yaitu adalah perak dan juga tidak murni, dan bahkan sebagiannya adalah tembaga. Nah, kemudian pencetakan uang dalam bentuk perak inilah terus berlanjut di Mesir dan Syam sepanjang masa pemerintahan Bani Ayyub. Nah, yang terakhir yaitu pada masa pemerintahan Malik. Pada masa ini, pencetakan uang tembaga mulai tersebar luas. Bahkan pada masa pemerintahan Raja Az-Zuhir dan anaknya, uang tembaga ini menjadi mata uang utama. Dan pencetakan dirham ini mulai dihentikan pada masa ini. Tetapi uang tembaga ini tidak selamanya menjadi mata uang utama pada saat itu. Dan uang tembaga ini kembali fungsinya yaitu sebagai mata uang bantu saja. Nah, kemudian pada masa setelahnya yaitu pada masa Sultan Mu'ayyad, uang logam barulah digunakan untuk barang-barang yang murah. Kemudian mata uang utamanya yaitu adalah dirham perak dan yang dinamakan dirham Mu'ayyad. Sehingga pada masa Utsmaniyah, pada masa ini tuh mulai menerbitkan mata uang baru yang diberi dengan nama gaima dalam bentuk kertas sebagai ganti imbangan saldo emas. Ya, mungkin itu saja mengenai sejarah uang dalam Islam. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya nomor 3, jenis dan fungsi uang dalam pandangan ekonomi Islam. Jenis uang secara umum yang pertama ada uang barang, itu alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua, uang logam. Dalam sejarah penggunaan uang logam, ada 2 sistem yang dipergunakan. Pertama, gold standard, yaitu emas sebagai standar nilai. Kedua, bimetalik, atau sistem 2 jenis logam, yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Yang ketiga adalah uang bank. Uang bank disebut dengan istilah uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Yang keempat adalah uang kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Kemudian fungsi uang secara umum yaitu pertama, alat pembayaran medium of exchange, yang kedua, satuan hitung atau satuan nilai unit of account, ketiga, penyimpanan nilai store of value, dan keempat, alat pembayaran yang ditangguhkan standard of deferred payment. Namun, dalam sistem ekonomi Islam, hanya mengakui fungsi uang itu sebagai yang pertama, alat pembayaran, medium of exchange. Uang adalah alat tukar-menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Dan yang kedua, satuan hitung atau satuan nilai. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Sedangkan fungsi uang sebagai store of value dan standard of different payment diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam. Yang pertama, penyimpan nilai uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, bukan stock konsep. Uang harus selalu mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Teori ekonomi Islam ini kemudian hari muncul dengan teori Irving Fisher bahwa MV sama dengan PT. Persamaan ini mengemukakan semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar income yang diperoleh. Untuk itu, Islam menolak pendapat yang menyatakan uang bersifat stock konsep. Kekayaan atau kapital adalah private goods atau benda-benda milik pribadi yang hanya beredar pada individu tertentu saja. Uang adalah public goods, benda-benda yang dimiliki oleh semua orang dan harus beredar pada semua orang. Kemudian alat pembayaran yang ditangguhkan, sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Fungsi ini dapat dilakukan dengan baik jika nilai uang stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila uang yang dibelanjakan memperoleh barang yang jumlah dan mutunya sama setiap saat. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka fungsi uang sebagai alat penundaan pembayaran tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Muhammad Usman Sabit menjelaskan, karena nilai uang itu fluktuatif, maka tidak layak menjadi ukuran nilai pembayaran tunda, sehingga dia berpendapat bahwa uang adalah standar ukuran nilai baik tunai maupun tunda. Dari uraian fungsi uang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ahli ekonomi Islam mengakui fungsi uang pada fungsi aslinya saja, yaitu uang sebagai medium of exchange dan uang sebagai unit of account. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Pemberdayaan uang dalam ekonomi Islam. Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpeliharanya dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia atau sebagai pelaku ekonomi. Selain itu, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf dapat lebih lancar dalam penyelenggaraannya. Dengan keberadaan uang, juga aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat. Selanjutnya, konsep time value of money atau juga disebut ekonomi sebagai positive time preference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi nilainya bila dibandingkan di masa mendatang. Dalam Islam, tidak dikenal dengan adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Islam mengenal konsep economic value of time sepertinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Begitu pula motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi. Islam memperbolehkan penetapan harga tinggi daripada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cicit dari Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan time value of money, namun karena semata-mata ditahannya hak penjual barang. Selanjutnya, nomor 5 yaitu konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Next. Konsep uang dalam Islam pasti berbeda dengan konsep uang dalam konvensional. Dalam Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang merupakan uang, bukan kapital. Sedangkan dalam konvensional, uang merupakan alat tukar dan diartikan secara bolak-balik yaitu sebagai kapital. Next. Adapun perbedaan konsep uang
antara konsep Islam dan konsep konvensional. Yang pertama, dalam konsep Islam, uang sebagai alat tukar, bukan komoditi. Bukan komoditi karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang. Sedangkan dalam konsep konvensional, uang sebagai alat tukar juga komoditi. Yang kedua, dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal. Sedangkan dalam konsep konvensional, uang sering identik dengan modal. Yang ketiga, dalam konsep Islam, uang merupakan public goods. Sedangkan dalam konsep konvensional, uang modal adalah private goods. Yang keempat, dalam konsep Islam, uang adalah flow concept. Sedangkan dalam konsep konvensional, uang modal adalah stock concept. Dan yang terakhir, dalam konsep Islam, uang sebagai economic value of time. Sedangkan dalam konsep konvensional, uang sebagai time value of money. Nah, demikian adalah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.